Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita kelak pada hari kiamat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di pertengahan di bulan Sya'ban, atau dengan istilah nisfu asy-Sya'ban, karena kita masuk di tanggal 15. Dan nisfu Sya'ban ini ada keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian para ulama mengatakan riwayat ini lemah, tapi sebagian ulama yang lainnya dengan mengumpulkan jalan-jalannya sehingga dianggap sahih. Di antaranya adalah ulama mutaakhirin seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani menghasankan hadis ini. Tetapi selain hadis ini, riwayat-riwayat yang membicarakan tentang nisfu Sya'ban ini berkisar antara maudhu', palsu ataupun lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Karena banyak amalan-amalan yang menyebar di masyarakat itu rupanya setelah diteliti semua riwayatnya palsu ataupun minimalnya lemah. Tapi ada satu hadis yang diperselisihkan para ulama, dan saya cenderung juga yang mengatakan bahwa hadis ini sahih berdasarkan fatwa daripada Syekh Albani dan menghasankannya. Riwayat daripada Abi Sa'labata Al-Khushani radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, ittala Allahu ila khalqihi, fayaghfiru lil mu'minina wa yumli lil kafirin, wa yada'u ahlal hiqdi bihikdihim hatta yada'uha hatta yada'u." Pertama, riwayat dari Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul bersabda, apabila datang di pertengahan bulan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan hamba-hambanya, dan Allah akan mengampuni orang-orang yang beriman dan akan membiarkan orang-orang kafir, dan akan meninggalkan orang-orang yang penuh dengan kedengkian dengan dengki mereka sampai mereka meninggalkannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Kemudian riwayat yang kedua yang semakna dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musakhin. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sungguh akan memperhatikan hambanya di malam pertengahan bulan Sya'ban, maka Allah akan mengampuni seluruh makhluknya kecuali dua manusia. Pertama, orang-orang musyrik, yang kedua, orang-orang yang penuh dengki dalam hatinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari hadis Abi Musa dan juga dari hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis ini kita bisa simpulkan bahwa pertengahan nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban ini ada keistimewaan. Bahkan Atha ibn Yasar rahimahullahu taala sampai mengatakan, ma min lailatin ba'da lailatil qadri afdal min lailatin nisfin min Sya'ban. Tidak ada malam yang lebih afdal setelah malam Lailatul Qadar, lebih afdal dibandingkan malam pertengahan bulan Sya'ban. Jadi malam ini adalah malam terafdal kedua setelah Lailatul Qadar menurut Atha ibn Yasar. Kenapa demikian? Beliau mengatakan, yatanazzalullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya, karena Allah di malam ini akan turun ke langit dunia. Fayaghfiru li ibadihi kullihi, Allah akan ampuni kepada hamba-hambanya yang beriman secara menyeluruh, illa li musyrikin aw musakhin, kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang penuh dengan kedengkian dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tetapi ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi SAW tidak menyebutkan amalan-amalan khusus. Jadi dalam hadis ini sama sekali Nabi SAW tidak menyebutkan amalan-amalan khusus. Artinya tidak mesti malam yang penuh dengan kemuliaan harus ada amalan khusus. Karena biasanya di masyarakat, kalau sudah datang malam nisfu Sya'ban, khususnya orang-orang Syiah, mereka melaksanakan satu solat yang disebut dengan solat alfiyah. Solat alfiyah itu dilaksanakan di pertengahan bulan Sya'ban dengan tata cara 10 rakaat, dengan setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah 1 kali, kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali, atau 100 rakaat Al-Fatihah dibaca sekali dan Al-Ikhlas dibaca 10 kali dalam setiap rakaatnya. Ini tidak pernah diajarkan Nabi salat alfiyah ini. Dan hadis-hadis yang berkenaan dengan salat alfiyah ini semua maudhu, semua jalurnya dari orang-orang Syiah, sehingga tidak ada salat alfiyah di malam pertengahan Sya'ban. Atau melakukan salat malam secara khusus, mungkin dia tidak pernah melaksanakan salat malam sebelumnya, tiba-tiba datang nisfu Sya'ban, tiba-tiba rajin pula dia menegakkan tahajud. Alasannya karena ini malam nisfu Sya'ban, saya harus salat malam. Tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menunjukkan tentang adanya amalan khusus di malam hari. Kalau mau tahajud, tahajud saja, bukan karena ini pertengahan Sya'ban. Silakan tahajud, tidak melarang, tapi jangan dikhususkan. Ataupun membaca surat-surat tertentu di dalam Al-Quran dengan keyakinan-keyakinan tertentu, umpamanya membaca surah Yasin 3 kali dengan keutamaan 1 kali membaca akan berfaedah seperti ini, memanjangkan umur dan begitu seterusnya. Semua riwayatnya lemah, tidak ada yang sahih. Tapi kalau anda ingin membaca Al-Quran di malam nisfu Sya'ban, bagus, tidak ada masalah, tapi jangan dikhususkan. Begitu juga puasa khusus, karena kebetulan kan kita tahu bahwa ada orang-orang yang kemudian melaksanakan puasa itu dikhususkan di pertengahan Sya'ban, padahal sebenarnya puasa di bulan Sya'ban itu memang dianjurkan, tapi jangan ditentukan di pertengahan Sya'ban. Memang Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, tapi dari awal beliau memperbanyak puasa setiap hari di bulan Sya'ban itu. Sampai Aisyah radhiyallahu anha sempat bertanya,
Kenapa anda melaksanakan puasa ya Rasulullah? Maksudnya puasa sunnah, berbeda pula dengan bulan-bulan yang lainnya, tidak sebanyak bulan Sya'ban. Maka Nabi mengatakan, karena bulan ini adalah bulan yang dilalaikan manusia, terjepit di antara Rajab yang merupakan Syahrul Hurum dan terjepit di antara Ramadan yang merupakan bulan mulia dalam Islam. Dan aku ingin saat amalanku diangkat ke langit, aku sedang berpuasa. Silahkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, tapi jangan dikhususkan di pertengahan bulan Sya'ban, dan banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak berdasar. Maka sebaiknya selamatnya adalah beramalah sebagaimana biasa, karena bagaimanapun orang yang beramal di bulan Sya'ban itu punya nilai yang luar biasa tanpa melihat pertengahan Sya'ban sekalipun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam hadis ini ada peringatan keras. Karena di malam nisfu Sya'ban itu Allah turun ke langit dunia. Allah itu sepertiga malam turun. Tetapi di pertengahan Sya'ban ini Allah khususkan lagi untuk memantau hamba-hambanya. Setiap hari Allah memantau hamba-hambanya. Tapi di bulan Sya'ban khususnya di pertengahan ini secara khusus Allah Subhanahu wa taala memantau seluruh hamba-hambanya. Untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Karena bagaimanapun Allah itu Rahim, Allah itu Karim, Allah itu Ghafur. Allah ingin melihat amalan hamba-hambanya setahun dari Ramadan kemarin sampai Sya'ban tahun ini. Allah ingin lihat di antara hamba-hambanya dan ingin melihat amalan yang diangkat kemudian diperhatikannya. Dan Allah berikan hadiah ampunan kepada seluruh hamba-hambanya yang beriman. Tapi ada dua manusia yang tidak akan diangkat amalannya. Siapa mereka? Nabi mengatakan, illa li musyrikin au musakhin, kecuali orang-orang yang berlaku kesyirikan. Orang-orang yang melakukan kesyirikan di bulan Sya'ban, hati-hati. Amalan anda akan mengendap di bumi dan tidak akan pernah naik ke langit, dan tidak akan pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya orang yang beramal selama 1 tahun, tiba-tiba harapan kita dipandang dan dilihat Allah, tiba-tiba Allah tidak meliriknya. Tidak ada manusia yang lebih malang dibandingkan orang ini. Bayangkan dari bulan kemarin kita sudah banyak, dari tahun kemarin lagi kan, dari Ramadan tahun kemarin tuh, kita sholat tarawih, kita puasa Ramadan, kita sedekah. Belum lagi setelah Ramadannya sampai Sya'ban tahun ini, berapa banyak amalan kebaikan yang kita lakukan. Yang harusnya harapan kita di bulan Sya'ban ini diangkat dan Allah melihatnya, kemudian Allah mengampuninya. Tiba-tiba amalan kita mengendap dan Allah tidak mengampuninya, hanya gara-gara kesyirikan yang kita lakukan. Maka jauhi kesyirikan di bulan Sya'ban ini. Ya syirik ma'ruf, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Datang ke dukun-dukun, percaya kepada tangkal-tangkal, percaya kepada klinik-klinik, menyimpan jimat dan gandrung dengan jimat, datang ke kuburan meminta-minta, dan begitu seterusnya. Maka hindari kesyirikan di bulan Sya'ban ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus dihindari, yang mengakibatkan amalan kita tidak akan pernah diangkat ke langit, adalah kedengkian dalam hati. Memiliki sifat dendam, memiliki sifat hasad, hasud, dan yang membuat orang selalu bertengkar dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan saudaranya, selalu bermusuhan. Maka sifat dengki ini bahaya, karena melahirkan fitnah-fitnah akhirnya. Terkadang membicarakan orang yang tidak ada pada diri orang tersebut, ini fitnah. Terkadang menambah-nambah pembicaraan orang dari 1 meter jadi 100 meter. Karena ada istilah, kalau nitip uang itu tidak mungkin bertambah, kalau nitip ucapan pasti bertambah. Coba saja kalau saya titip uang sama antum 100 juta 1 minggu, titip ya, minggu depan kepake 10 juta, afwan Ustaz, kepake dulu. Nah, ada ceritanya orang nitip duit itu lebih.
Pamannya saya titip uang 10.000, kemudian mau dikembalikan, saya tambah 20.000. Ada ceritanya? Enggak ada. Nitip duit itu selalu kurang biasanya. Tapi kalau nitip ucapan itu selalunya lebih tuh. Seandainya pas gitu saja sudah untung tuh. Tapi umumnya kalau nitip ucapan itu mesti lebih, 1 meter jadi 2 meter, 3 meter jadi 10 meter, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sinilah kenapa bahayanya lisan, karena lisan itu terjemah daripada hati kita. Orang bisa tahu hatinya dari ucapannya tuh. Ketika ucapannya kemudian suka menggibah orang, memfitnah orang, hasud, hasad dan begitu seterusnya, kita tahu itu hatinya jahat itu. Hatinya tidak benar karena cerminannya dari lisan. Makanya ada istilah lisan ini sigharu jirmin kabiru jurmin. Kecil memang bentuknya, tapi besar pula dosanya. Itulah lisan. Kecil lisan ini bentuknya, tapi kalau sudah ngomong itu paling banyak dosanya lisan itu. Karena itu penerjemah hati yang kotor. Makanya ada istilah para ulama, min salamatil insani hifdul lisani. Termasuk keselamatan manusia itu ketika dia bisa mengerem ucapannya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Rasul. Seorang muslim itu ketika muslim yang lainnya selamat dari ucapannya dan selamat dari lisannya. Karena luka terkena lisan orang itu lebih tajam dibandingkan luka terkena senjata orang. Boleh jadi mungkin orang ditumbuk kena pukul 1 kali, mungkin dirawat sebulan 2 bulan sembuh tuh. Tapi kalau orang sudah tersentuh hatinya gara-gara difitnah, gara-gara digibah, gara-gara didengki dan begitu seterusnya, itu kadang-kadang seumur hidup enggak lupa tuh fitnahan orang itu. Kalau ketemu orang itu, tuh orang yang memfitnah saya, andai itu. Orang kalau sudah difitnah itu dia tidak bisa melupakan tuh. Sembuhnya itu sulit tuh. Kalau ibarat gelas kaca itu, dia bukan hanya retak, tapi pecah, retak saja tidak bisa ditempel, tidak mungkin kembali ke asal, akan tetap retak kan begitu. Begitulah bahaya lisan yang merupakan penerjemah daripada hati yang penuh dengan kedengkian itu. Lah di bulan Sya'ban ini hindari. Kalau memang seseorang itu ingin meminta maaf, sekaranglah waktunya. Jangan nunggu lebaran. Banyak orang yang disihati, minta maaflah sama kawanmu itu, sama saudaramu, sama keluargamu. Nanti aja lah, nunggu tanggal 1 Syawal katanya. Nunggu lebaran maksudnya ya. Padahal kita tahu bahwa bulan Sya'ban ini, kata Imam Ibn Rajab, kal muqaddimati li Ramadan, seperti muqaddimah masuknya Ramadan. Artinya di bulan Ramadan itu hati kita perlu bersih. Bagaimana dia mampu membersihkan hatinya di bulan Ramadan kalau di bulan Sya'ban dia tidak berusaha untuk membersihkannya? Kalau ingin membudayakan maaf memaafkan, inilah waktunya. Sekarang Sya'banlah waktunya, supaya masuk Ramadan itu tenang, damai, bahagia ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sekilas tentang penjelasan malam nisfu Sya'ban. Kalaupun memang seseorang puasa di pertengahan bulan itu yang masuk maksudnya puasa ayyamul bid, ya memang diperintahkan 13, 14 dan 15, bukan puasa khusus di pertengahan Sya'ban. Kalau orang ingin tahajud silahkan, perbanyak tahajud, kan itu diperintahkan. Bahkan solat yang paling afdol setelah solat wajib itu adalah tahajud. Tapi jangan dikhususkan di malam nisfu Sya'ban. Kalau orang ingin membaca Quran silahkan. Tidak ada yang melarang orang membaca Quran, bahkan berpahala setiap 1 huruf 10 kebaikan. Tapi jangan dikhususkan surat tertentu dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Karena malam nisfu Sya'ban itu hanya dijelaskan keutamaannya, tapi tidak dijelaskan amal khususnya.
Maka kita pahami bahwa nisfu Sya'ban itu amalannya sama dengan hari-hari yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berada di bulan Sya'ban, bahkan sudah masuk pertengahannya, maka sudah selayaknya bagi seorang muslim mempersiapkan diri untuk bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Saya akan menjelaskan 10 langkah, 10 perkara dan 10 amalan persiapan kita melenggang ke bulan Ramadan. Ikhwan, di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah tidak pernah mengenal Ramadan. Orang-orang jahiliyah itu hanya mengenal Ashhurul Hurum. Jadi kalau bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab, ini dikenal sekali di kalangan jahiliyah. Ini bulan-bulan mulia. Mereka enggak kenal Ramadan. Tetapi setelah Nabi SAW diutus, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada baginda Nabi SAW, dan turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan, maka barulah Ramadan menjadi bulan yang sangat agung melebihi Ashhurul Hurum. Barulah kemudian mereka kenal Ramadan setelah diutusnya Nabi. Dulu enggak dikenal Ramadan itu bulan apa itu. Sama dengan bulan-bulan yang lainnya, belum ada keutamaannya. Yang mereka tahu hanyalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab saja. Tapi setelah turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia, mengalahkan Ashhurul Hurum. Karena memang Al-Qur'an itu memuliakan segalanya. Bayangkan, di antara sekian para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan tugaskan untuk menurunkan Al-Qur'an adalah malaikat Jibril. Ketika diperintahkan untuk menurunkan wahyu Al-Qur'an, maka Jibril menjadi malaikat termulia dari seluruh malaikat-malaikat yang ada. Siapa yang mengangkatnya? Al-Qur'an. Kemudian ketika Al-Qur'an turun kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW kemudian menjadi mulia di antara seluruh para nabinya. Bahkan dijadikan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Siapa yang mengangkat Rasul menjadi manusia mulia? Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an turun di 2 tempat yang suci, Mekah dan Madinah, maka 2 tempat suci ini menjadi mulia disebabkan 2 tempat turunnya Al-Qur'an. Pertama Mekah, dan itu semulia-mulianya tempat. Yang kedua Madinah, karena di Madinah juga wahyu Allah turun di situ. Makanya ada istilah ayat-ayat Makki dan ayat-ayat Madani. Maka 2 tempat ini jadi mulia. Siapa yang mengangkat kedua tempat ini? Al-Qur'an. Bahkan ketika Al-Qur'an kemudian turun di bulan Ramadan, Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara seluruh bulan-bulan. Bahkan malam turunnya Al-Qur'an juga menjadi malam termulia dari setahun yang disebut dengan Lailatul Qadar. Bahkan lebih daripada itu. Mushaf Al-Qur'an yang sering kita baca itu kan terdiri daripada kertas. Yang namanya kertas ini bisa dalam bentuk koran, bisa dalam bentuk majalah, bisa dalam bentuk buku tulis untuk anak-anak sekolah. Macam-macam kan kertas itu fungsinya. Tapi ketika ada sobekan Quran dengan sobekan koran, dengan sobekan majalah ataupun buku tulisan, maka orang takut dengan sobekan Quran itu, langsung diambil, tidak berani disapu kan. Padahal sama-sama kertas. Quran ya kertas, Quran juga ya kertas. Tapi seorang muslim ketika melihat ada robekan Quran di lantai, mau disapu tidak jadi itu, langsung diambil kan. Tapi kalau koran terkadang diinjak, dijadikan bungkus nasi, dijadikan bungkus kopi kan begitu ya, dijadikan mainan. Siapa yang berani Al-Quran dijadikan bungkus kopi, dijadikan bungkus nasi? Apa enggak dihujat satu dunia tuh tukang nasi uduk tuh? Kok aneh ini jual nasi kok bungkusnya Quran? Istihza, penyelewengan.
bisa kena pasal pelecehan kan. Ini menunjukkan bahwa kertas saja bisa jadi mulia kalau bertuliskan Quran tuh. Lah Quran ini yang memuliakan malaikat Jibril, yang memuliakan Rasulullah, yang memuliakan bulan dan malam, yang memuliakan dua tempat suci Mekah dan Madinah. Bahkan kertas juga bisa jadi mulia kalau ada tulisan Quran. Kita bisa bayangkan kalau seandainya Al-Quran ini masuk di dada-dada kita. Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Karena Al-Quran itu bisa mengangkat. Di zaman Umar ada gubernur Mekah kemudian jalan-jalan ke Madinah, berjumpa dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka Umar mengatakan, wahai fulan, kau tinggalkan Mekah sementara engkau pemimpinnya. Siapa yang memimpin sebagai penggantinya? Maka orang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, adalah wakilku yang memimpin di sana. Kata Umar bin Khattab, siapa wakilnya? Maka gubernur Mekah ini dia adalah Abdurrahman ibnu Abzah. Umar tidak kenal siapa Abdurrahman ibn Abzah, padahal wakil gubernur itu. Jadi Umar bin Khattab bertanya kepada gubernur Mekah ini, siapa Abdurrahman ibn Abzah itu? Maka wakil gubernur Mekah mengatakan, ya Amirul Mukminin, dulu dia mantan budak. Aku merdekakan dia dan kujadikan sebagai wakilku. Kemudian Umar mengatakan, apa tidak ada orang merdeka? Kenapa kau ambil dari kalangan budak yang kau merdekakan? Apa tidak kurang orang-orang merdeka di Mekah sehingga kau ambil mantan budak sebagai wakilmu? Maka kemudian orang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, innahu alimun bi kitabillah wa alimun bi faraidillah wa idza qadha bi adlin. Dia itu walaupun mantan budak, wahai Amirul Mukminin, tapi dia paling alim dengan Quran, paling paham dengan ilmu faraid, dan kalau dia sudah berhukum maka dia senantiasa berhukum dengan keadilan. Maka mendengar kalimat itu Umar langsung memuji dan mengatakan, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar ucapan Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman, sungguh ada beberapa kaum itu yang diangkat karena Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Ramadan adalah bulan mulia disebabkan turunnya Quran. Dan dari sini kita tahu bahwa Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Jangan sampai di bulan Quran kita pula meninggalkan Quran. Betapa banyak orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran di bulan Quran. Kalau seandainya di bulan Quran saja tidak membaca Quran, macam mana di bulan di luar daripada bulan Quran kan? Otomatis pasti dia akan meninggalkan Quran itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita masuk pada 10 langkah persiapan Ramadan. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, at-taubatus shadiqatu. Bertobatlah dari sekarang dengan tobat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan didahului dengan maksiat. Karena maksiat itu akan mempengaruhi ibadah. Orang kalau mendahului ibadah dengan maksiat, saya yakin dia tidak akan mendapatkan kehusyuan selamanya. Maka sebelum datang bulan suci, datang bulan mulia, bertobatlah dengan taubatan nasuha. Tinggalkan kemaksiatan dengan rukun-rukun tobatnya. Pertama, akui bahwa dosa itu kita yang melakukannya. Yang kedua, menyesal. Kenapa saya melakukan dosa itu? Yang ketiga, setelah menyesal, dia pun meninggalkan betul-betul dosa itu. Kemudian yang keempat, dia berjanji untuk tidak kembali ke dosa itu. Dan yang kelima, kalau berkenaan dengan hak-hak adami, kembalikan hak orang lain kepada pemiliknya. Dan jangan tobat ketika nyawa di tenggorokan atau matahari sudah terbit dari arah barat. Itulah rukun tobat namanya.
Pertama, akui dosa itu kita yang melakukannya, seperti Adam mengakui dosanya. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam mengakui dosanya. Zalamna anfusana, ya Rabb, kami sudah menzalimi diri-diri kami. Akui dosa itu, bahwa itu kita yang lakukan. Jangan seperti iblis, tidak mengakui dosanya. Dia malah menyalahkan Allah dengan mengatakan, fabima aghwaytani, karena engkau sudah menyesatkan aku, kata iblis. Dia yang berbuat dosa, Allah yang disalahkan. Kurang ajar si iblis itu. Dia yang sesat, Allah yang mengatakan kau yang membuat sesat, katanya. Jadi akui dosa itu. Seperti Adam mengakui dosanya, jangan seperti iblis yang tidak mengakui dosanya. Akui dosanya, saya ini memang banyak dosa. Setelah mengakui dosanya, baru meningkat kepada penyesalan. Kenapa saya berbuat dosa? Hatinya penuh dengan lawama. La uqsimu bin nafsil lawama. Hatinya penuh dengan celaan. Celaan kepada yang positif, ya, bukan celaan kepada yang negatif. Karena kalau celaan kepada yang negatif itu bisa menjadi ammaratun bisu. Hati kita memang buruk dan busuk. Tapi kalau celaan kepada yang positif dalam hati kita, itu bisa meningkat menjadi mutmainnah. Karena jiwa itu akan ada 3. Ada namanya ammaratun bisu, ada namanya lawamah, ada namanya mutmainnah. Lah, lawamah ini tengah-tengah. Bisa kepada ammaratun bisu yang senantiasa memerintahkan keburukan, bisa kepada mutmainnah yang membawa ketenangan. Kapan itu? Ketika celaannya ke yang negatif masuk kepada ammaratun bisu, ketika celaannya ke yang positif masuk kepada mutmainnah. Contoh umpamanya, dia menyesal, diajak kawannya ke pengajian, akhirnya dia nolak. Setelah kawannya pergi melaksanakan ke pengajian, temenung di rumahnya, kenapa saya tadi tidak ikut ngaji? Itu namanya menyesal ke yang positif, kan begitu. Berbeda dengan kawannya, umpamanya ayo berangkat, tak mabok di sana. Enggaklah, capek badan. Kawannya sudah berangkat, hura-hura mabok-mabok, menyesal dia, kenapa aku enggak ikut? Kan aku bisa teler juga malam ini, umpamanya, ya kan? Nyesal itu kan ada 2. Ada yang positif, ada yang negatif, kan gitu. Kenapa aku tidak berangkat? Kenapa aku tidak sedekah? Kenapa aku tidak bantu? Ini positif. Tapi kalau seandainya kenapa aku tidak ikut ngerumpi, kenapa aku tidak ikut gibah, kenapa aku tidak maksiat, ini negatif namanya. Lah, lawamah ini tengah-tengah. Kalau seandainya jiwa kita mencela ke hal-hal yang positif, kenapa aku tidak melakukannya, maka akan berujung kepada mutmainnah. Tapi kalau dia menyesalnya, mencela dirinya karena tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, ini hati-hati, bisa menjadi ammaratun bisu. Maka ini kesempatan bertobat kepada Allah, sesali semua dosa dengan cara apa? Tinggalkan. Kalau sudah menyesal, tinggalkan. Karena ada orang-orang yang kemudian ketika meninggalkan maksiat bukan karena penyesalan. Umpamanya dia tidak berzinah lagi karena sudah terkena penyakit AIDS umpamanya. Kenapa kamu tidak maksiat lagi? Aduh, kata dokter, kalau saya melakukan itu lagi 3 hari mati. Meninggalkannya bukan karena Allah, kan? Karena takut penyakit. Dan anehnya kadang-kadang ucapan dokter dengan ustadz itu satu ke barat, satu ke timur. Kalau sudah dokter yang ngomong, laksanakan, Pak, kan itu. Tapi kalau ustadz yang ngomong, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Padahal dalil bejubel Quran, sunnah, perkataan ulama tuh. Aneh kadang-kadang orang. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bertobat. Kenapa demikian? Karena Ramadan itu disebut Ramadan karena pembakaran dosa. Kenapa nama bulan itu disebut Ramadan? Diambil dari 3 huruf, ra, mim, dan dhad. Ramadhan yarmadhu Ramadhanan. Karena Ramadhan itu artinya membakar. Ramadan itu artinya pembakaran. Apa yang dibakar? Yang dibakar itu dosa-dosa kita.
Makanya ibadah vital di bulan Ramadan itu semuanya bicara tentang penghapus dosa, penghancur dan penggempur dosa. Tarawihnya, puasanya, Lailatul Qadarnya disabdakan oleh Nabi SAW, man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailata qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan penuh iman dan mengharap pahala, Allah hapus tu dosa-dosanya. Siapa yang solat tarawih penuh iman dan mengharap pahala, Allah hapus dosa-dosanya. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh iman dan mengharap pahala, Allah hapus tu pahala-pahalanya. Lihat dosa-dosanya. Lihat, seolah-olah Ramadan itu tidak siangnya, tidak malamnya tempat pengguguran dosa. Puasa siang, salat tarawih malam, Lailatul Qadar malam. Seolah-olah semua siang, semua malam itu adalah ampunan dosa. Maka biasakan tobat di bulan Sya'ban untuk meraih ampunan di bulan Ramadan. Ini satu. Yang kedua, doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didoakan? Yang didoakan minta kepada Allah agar usia kita disampaikan ke bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian sebelum Ramadan meninggal pula kita dan belum sempat kaki kita menginjak bulan suci. Makanya para ulama salaf dahulu 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan. Itu ulama salaf. Kalau sekarang kita ini terbalik mendekati Ramadan, dah cemas-cemas harap, lapar lagi aku katanya. Tak bisa jualan lagi siang-siang, tak laris karena semua puasa. Mulai dia cemas-cemas tuh. Ya. Ada orang yang kecemasan itu kalau dekat-dekat Ramadan itu. Tak bebas lagi aku maksiat karena pemerintah melarang, nutup sana sini. Tak boleh beroperasi selama Ramadan. Stres tu pengusaha-pengusaha maksiat itu. Ada orang yang cemas tu. Aneh kan gitu. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, seluruh pintu-pintu sorga terbuka, semua pintu neraka tertutup, dan setan-setan diikat dan dibelenggu. Apa maknanya? Ada yang mengatakan dibukanya pintu-pintu sorga itu, maksudnya secara hakiki memang dibuka lebar-lebar pintu sorga itu, yang tadinya tertutup selama beberapa bulan dalam setahun itu tertutup. 11 bulan tertutup, maka ketika datang bulan Ramadan terbuka. Zahirnya memang seperti itu. Pintu sorga itu terbuka di bulan Ramadan. Tapi ada yang maknanya bukan terbuka secara hakikat, tidak. Tapi maknanya dibukanya pintu-pintu sorga itu, Allah mudahkan kepada orang-orang yang beriman di bulan Ramadan itu untuk melakukan ibadah lebih mudah dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Dan kita bisa saksikan, tidak ada masjid yang paling ramai kecuali Ramadan. Antum kalau di luar Ramadan yang ngaji segini-gini aja. Coba kalau bulan Ramadan kajian habis tarawih, banyak yang ikut. Yang tarawih juga banyak yang ikut. Kadang-kadang tempat sendal jadi tempat solat. Itu di awal. Kalau di tengah ya sudah maju biasanya. Kalau di akhir pindah ke mall solatnya. Ya. Kemudian orang yang membaca Quran lebih ramai dibandingkan di luar Ramadan kan. Perasaan semua masjid, semua musola, semua handphone renton-rentonnya itu menjadi bacaan Quran tuh. Alhamdulillah, biasanya ringtone handphone itu musik kok jadi Quran. Iya, Ramadan katanya. Ya kan? Alasannya Ramadan. Karena semua orang baca Quran. Yang tidak pernah baca Quran aja baca Quran. Yang tidak pernah ngamuk-ngamuk. Biasanya kalau di luar Ramadan ada orang baca Quran ngamuk-ngamuk dia. Di Ramadan tidak ngamuk-ngamuk. Biasalah Ramadan katanya. Apalagi orang yang bersedekah.
Tidak ada orang yang paling banyak bersedekah kecuali Ramadan. Antum kalau puasa Senin Kamis di Ramadan datang ke Al-Fajr, tidak ada yang menyediakan buka bersama. Nggak ada ceritanya. Tapi Ramadan 1 bulan full antum bisa, bukan di masjid ini saja, di masjid mana saja buka puasa ramai, bahkan dijadwal di perumahan tertentu. Si ibu anu malam ini, si ibu anu malam itu. Tidak ada sedekah terbanyak kecuali Ramadan. Bahkan orang-orang yang tobat, yang membuka auratnya pun di bulan Ramadan, ada sebagian mereka yang malu. Seartis-artis pakai jilbab. Ya mudah-mudahan setelah Ramadan pun tetap pakai jilbab. Ada juga pakai jilbab layangan, Ramadan diikat, habis Ramadan terbang pula tuh sil jilbab. Tapi kan Ramadan itu menjadikan orang insaf. Dari sini kita tahu maksudnya pintu sorga itu terbuka, orang mudah melaksanakan kebaikan, itu maksudnya. Kemudian yang kedua, pintu neraka tertutup. Pintu neraka itu senantiasa tertutup, tetapi di bulan Ramadan makin rapat lagi itu. Ada dibawa kepada hakikatnya, memang pintu neraka yang ditutup serapat-rapatnya. Tapi ada dibawa ke makna majazi. Maksudnya pintu neraka ditutup itu karena orang yang bermaksiat di bulan Ramadan itu sangat sedikit. Bahkan orang yang tidak sholat kalau Ramadan puasa dia. Kalau sudah dekat-dekat azan maghrib, peka tuh telinganya kapan azan. Bukan untuk sholat maghrib, untuk buka. Orang yang nggak sholat loh ya, dia puasa. Walaupun sebenarnya kalau kita katakan percuma puasa kamu kalau meninggalkan sholat, kan begitu ya. Ada orang yang rajin mengejar sunnahnya, kalau tarawih paling depan, subuhnya hilang. Aneh kan? Kenapa dia mendahulukan sunnah kemudian meninggalkan yang wajib? Apalagi kalau sudah jelang-jelang buka itu marah-marah cari kurma katanya. Mana kurma? Kenapa cari kurma? Ini sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi paling kencang. Giliran maghrib tak sholat dia. Giliran gak ada kurma marah-marah. Kan aneh tuh ya. Lah hal-hal yang seperti ini ikhwatu fiddin ini artinya bahwa ketika Ramadan tertutup tuh pintu neraka, maka mengurang pula maksiat-maksiat di bulan Ramadan. Tempat-tempat maksiat mulai ditutup, dan itu alhamdulillah sebagian daerah pemerintahnya tegas, gak boleh buka, ya kan? Ngurangilah dia maksiatnya. Orang yang biasa ngerumpi nggak jadi ngerumpi. Kenapa? Karena orang banyak ngomong haus, takut batal puasanya, nggak jadi ngerumpinya malam-malam aja katanya. Diganti jadwalnya kan gitu. Kadang-kadang orang mau maksiat itu segan, mau keliaran aja. Yang biasa di luar Ramadan jalan sana jalan sini, Ramadan malas, maunya tidur saja. Itulah makna daripada ditutupnya pintu neraka, maknanya disempitkan kemaksiatan di bulan Ramadan. Wasufidati syayatin, ada juga yang memaknai memang setan itu diikat, tidak bisa bergerak. Tapi ada juga yang maknai makna majazi tadi, bahwa setan-setan itu memang sama sekali tidak mampu menggoda. Tapi masalahnya yang menjadikan orang maksiat itu kan bukan godaan setan saja, karena dalam jiwa manusia itu ada hawa nafsu. Kalaupun setan cuti tidak bisa bekerja di bulan Ramadan, tidak bisa beraktivitas layaknya di bulan-bulan yang lainnya, tapi hawa nafsu itu tidak akan cuti selamanya. Makanya kalau di bulan Ramadan masih ada orang berbuka, bukan karena setan, karena hawa nafsu yang mendorongnya. Kalau di bulan Ramadan masih ada orang bermaksiat, itu karena hawa nafsu dorongannya, bukan karena setan. Tapi kalau di luar Ramadan itu dua tuh, setan juga masuk, hawa nafsu juga masuk, kuadrat tuh maksiatnya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang kedua, berdoa kepada Allah supaya kita dipertemukan dengan Ramadan. Yang ketiga, disebutkan juga oleh para ulama, selain daripada bertobat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga al-farahu. Yang ketiga al-farahu bi qurbi bulughi hadzal syahril azim. Tanamkan kegembiraan. Tanamkan kegembiraan, jangan menyempitkan hati mendekati Ramadan. Karena Allah yang mengatakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun
mimma yajma'un. Katakanlah ya Muhammad, karena karunia Allah, karena keutamaan Allah dan karunia-Nya, dengan perkara-perkara itu maka berbahagialah kalian, karena itu lebih baik daripada dunia yang kalian kumpulkan. Ramadan adalah karunia yang Allah karuniakan kepada kita. Ramadan adalah fadlun, keutamaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka dengan karunia Ramadan, kemuliaan, ketinggian dan kemuliaan Ramadan ini, harusnya kita jauh lebih bahagia dibandingkan harta yang kita kumpulkan. Maka berbahaya, jangan sempit yang sudah saya jelaskan tadi. Mau dekat-dekat Ramadan sempit hati, bukan senang hati. Kemudian yang keempat, ibra'u dhimmati minas siyamil wajib. Yang punya utang Ramadan tahun kemarin bayar tahun ini, khususnya wanita. Biasanya yang banyak punya hutang itu wanita, apalagi datangnya haid di awal sama akhir, 2 minggu tuh berturut-turut bayar hutang, bayar sekarang. Atau yang laki-laki mungkin pernah sakit di bulan Ramadan tahun kemarin sehingga tidak puasa dan sekarang sudah sehat, atau pernah safar sehingga tidak tahan puasa akhirnya buka, maka ini kesempatan terakhir membayar hutang. Tapi masalahnya manusia itu karena sudah terbiasa ngutang sama manusia tidak bayar, ngutang sama Allah juga nggak mau bayar dia. Ini kan bahaya ya. Ini yang keempat. Yang kelima ya, al-musara'atu. Yang kelima, at-tazawwud bi'ilmin, bil ilmi liyakifa ala ahkami siyami wa ma'rifati fadli Ramadan. Dari sekarang sudah baca-baca hukum-hukum seputar puasa, seputar tarawih, seputar hukum-hukum yang kita akan jalan di bulan Ramadan. Alhamdulillah buku-buku sudah banyak dicetak, baik karya-karya ulama mutaqaddimin atau ulama mutaakhirin, atau karya guru-guru kita sudah dibukukan, tinggal beli, tinggal baca. Atau dengarkan ceramah tentang hukum-hukum puasa, pembatal-pembatalnya, hal-hal yang menjadikan puasa itu makin meningkat pahalanya apa saja, pelajari ya, supaya ketika kita masuk Ramadan sudah punya ilmu ketika kita melakukan hal-hal dalam ibadah. Maka penting, karena jangan sampai kemudian masuk bulan Ramadan dia beribadah bukan karena ilmu, tapi ibadahnya karena ikut-ikutan. Kenapa kamu puasa? Ya masa saya enggak puasa, tetangga puasa, malulah saya. Nah, itu kan puasa malu namanya. Ya. Kok tumben enggak pernah sholat tarawih? Iyalah malu, sendiri satu kampung saya tarawih. Bagus saya tarawih katanya. Nanti tadi kata-kata orang katanya. Lah ini ada orang yang kemudian beribadah itu karena malu. Karena terpaksa melihat orang puasa ikut puasa, melihat orang tarawih ikut tarawih. Ini ikut-ikutan namanya. Kalau bisa ibadah itu jangan ikut-ikutan. Kalau bisa ibadah itu didasari ilmu, karena ibadah yang ikut-ikutan hanya menggugurkan kewajiban tapi tidak dapat pahala. Tapi ibadah yang dilakukan dengan ilmu selain menggugurkan kewajiban, dia pun dapat pahala karena dia mengamalkan ilmunya. Maka ini penting. Ya, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, al-musara'atu fi inha'il a'malil lati qad tushghilul muslim fi Ramadan 'anil ibadat. Kalau memang kita punya pekerjaan-pekerjaan dunia, selesaikan di bulan Sya'ban ini. Ada proyek, selesaikan proyeknya. Ada pekerjaan dunia, selesaikan. Jangan sampai kemudian ngulur sampai Ramadan tidak selesai-selesai. Akhirnya orang sibuk ibadah, dia sibuk dapat proyek. Yang lebih parah lagi, nunggu proyek ini bulan Ramadan. Umpamanya di bulan Ramadan ada proyek catering kan gitu. Di bulan Sya'ban ini ada tapi tak banyak ya. Malah yang di Sya'ban pula dibatalkan, yang Ramadan pula diambil, diteken pula, ditandatangani. Kan lucu jadinya kan. Harusnya kalau memang punya proyek-proyek dunia, sekarang bulan Sya'ban selesaikan. Ketika masuk Ramadan, masa dalam 11 bulan ini kita tidak luangkan 1 bulan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangankan itu ikhwan, di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Itu ahli ibadah, siang ya puasa, malam ya tahajud, baca Quran, zikir, sehingga dia seolah-olah tidak punya istri padahal punya istri. Enggak dilayan tuh istrinya karena sibuknya ibadah. Lah sementara istrinya ini karena tidak dilayan suaminya, akhirnya malas berdandan.
Ya, pakaiannya akhirnya biasa-biasa saja, compang-camping. Seolah-olah tidak punya suami, tidak merawat badan, tidak merawat kecantikan. Berjumpalah dengan Salman Al-Farisi. Dan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda sudah dipersaudarakan oleh Nabi, antara Muhajirin dan Ansar. Jadi Salman ini berjumpa dengan istrinya Abu Darda. Dinasihati, wahai Ummu Darda, dandanlah yang cantik untuk suamimu. Kau ini ada suami. Maka Ummu Darda mengatakan, ya Salman, inna Aba Darda laisa lihaja. Masalahnya bukan aku tak mau dandan, bukan aku tak mau pakai skincare, bukan ya. Karena Abu Darda sudah tidak berhajat kepadaku. Sibuk dia ibadah, katanya. Sibuk dia ibadah. Akhirnya Salman mengatakan, kalau begitu sampaikan kepada suamimu, aku ingin ketemu besok. Maka istrinya mengatakan kepada Abu Darda, wahai suamiku, saudaramu si Salman akan datang. Wah, dengan bahagianya Abu Darda mengatakan, alhamdulillah, kapan Salman datang? Kita akan siapkan tempat tidur yang layak, makanan yang enak, pelayanan yang bagus, karena dia saudara kita. Datanglah keesokannya Salman Al-Farisi. Tempat tidur sudah siap, makanan enak yang lezat sudah siap santap. Ketika hendak memakan, karena di siang hari Salman tak mau makan, kata Abu Darda, makan wahai saudaraku, itu enak ya, saya masak dengan cinta, itu enak tuh. Kata Salman, tidak, saya tidak mau makan sampai kau makan. Disuruh batalin puasa sunnahnya itu. Akhirnya ya, karena saudaranya disuruh batalin, terpaksa biar saudaranya makan, ya batalin juga akhirnya Abu Darda. Makanlah sama-sama ya. Malam harinya Abu Darda mengatakan, ya Salman, tidur, aku ingin sholat malam. Kata Salman, saya tidak akan tidur dan tidak akan nyenyak tidur sampai kau tidur di sampingku. Akhirnya pun Salman tidur di samping Abu Darda, kemudian tidur sepertiga malam akhir, baru bangun dua-duanya dan tahajud ya. Kemudian keesokan harinya Salman menasihati Abu Darda dan mengatakan, ya Aba Darda, ya Aba Darda, sesungguhnya Islam ini sudah membagi 3 waktu. Sepertiga untuk dirimu, untuk menjaga kesehatanmu dan mencari kesenangan. Sepertiga untuk keluargamu, kau punya anak, kau punya istri. Sepertiganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena umumnya manusia itu ada yang menghabiskan seluruh waktunya dalam satu hari itu hanya untuk ibadah saja. Enggak peduli dengan dunia, enggak peduli dengan keluarga, pokoknya ibadah. Ini bukan orang baik. Tapi di sisi lain ada orang yang menghidupkannya untuk dunia saja, lupa sama Allah. Enggak sholat, enggak puasa, enggak sedekah, yang penting uang-uang, duit-duit dan begitu seterusnya. Ada orang yang menyibukkan asik sembunyi aja di rumahnya sama keluarganya, enggak mau kerja, ya enggak mau ibadah, kan gitu ya. Ini juga bukan orang baik, kan gitu ya. Tapi orang baik itu orang yang membagi waktu menjadi 3. Sepertiga untuk kesehatan. Kita kan perlu kesenangan, kita ini badan ini perlu juga lah jalan-jalan, kan begitu ya. Raun-raun bahasanya itu, tengok-tengok, kan gitu ya. Jaga kesehatan. Kemudian sepertiga untuk keluarga, luangkan juga. Namanya ada anak, ada istri, mereka pun perlu dibahagiakan, ada hak untuk mereka. Tapi Allah juga jangan dilupakan, sepertiga waktu kita untuk Allah ya. Ini di hari-hari biasa lah, dalam 1 tahun juga sama. Jangan kemudian 12 bulan itu sibuk aja cari duit, tidak pernah 1 bulan diluangkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bulan Sya'ban, kalau yang punya proyek, selesaikan proyek bulan Sya'ban supaya masuk Ramadan itu memang waktu 1 bulan itu dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa, tahajud, begitu seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, al-julusu ma ahlil bait min zaujatin wa auladin li ikhbarihim bi ahkamis siyam wa tasji'as sighar ala siyam. Perlu juga kalau antum posisinya seorang suami gitu kan, ya, menyemangati keluarga untuk memakmurkan Ramadan. Memakmurkan, kasih semangat keluarga itu. Kalau punya anak-anak, kasih semangat, nak, nanti kau harus puasa, nanti abi kasih hadiah, kan itu. Hadiah betulan, jangan dongeng aja ya. Artinya dikasih semangat tuh keluarga tuh. Karena jangan masuk surga melangkah sendiri, keluarga pun perlu.
ajak mereka ku anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian yang selanjutnya juga asyam min syahri sya'ban isti'dadan li saumi syahri Ramadan. Jangan lupa sekarang bulan Sya'ban juga banyak ibadah yang diperintahkan seperti puasa, baca Quran, sedekah, tahajud dan begitu seterusnya. Kalau kita upayakan di bulan Sya'ban ini banyak ibadah-ibadah yang dilakukan, maka masuk Ramadan insyaallah maka kita lebih siap lagi menghadapi Ramadan. Orang kalau mau ujian kemudian dia persiapan, apalagi sampai kemudian dikasih soal dan kunci jawaban, ketika dikasih lembaran ujian itu mudah untuk mengisi soalan-soalan kan. Sama juga kalau kita sudah terbiasa nih dengan jawaban-jawaban, Allah sudah kasih lagi jawabannya. Bagaimana kau mau diampuni? Ini amalannya. Bagaimana kau mau dihapuskan dosa-dosanya? Ini amalannya. Kan sudah ditahu tuh ya antara soalan dan kunci jawaban itu. Tinggal diamalkan saja. Maka ketika masuk Ramadan, maka insya Allah kita pasti lulus ujian tuh. Tapi kalau orang tidak pernah beramal, bahkan dimaksiati pula di bulan Sya'ban, jangan harap dia lulus di ujian Ramadan. Karena ada istilah para ulama, bulan Rajab bulan penanaman, bulan Sya'ban bulan pengairan, dan bulan Ramadan adalah bulan hasil memetik tanaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga biasakan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, karena nanti di bulan Ramadan bulan Quran. Dari sekarang kita persiapkan Al-Quran dan begitu seterusnya. Atau kalau boleh saya persingkat, gunakan dalam satu hari ini. Pertama, setelah solat fajar, apa yang dilakukan? Sebelum solat fajar, artinya sepertiga malam akhir, apa yang kita lakukan? Pertama tahajud, kemudian makan sahur, kemudian setelah itu istighfar, kemudian setelah itu laksanakan 2 rakaat fajar. Ini amalan yang paling utama sebelum fajar. Tahajud, sahur, banyak-banyak istighfar, lakukan 2 rakaat solat sunnah fajar. Kemudian masuk waktu fajar, solat fajar. Setelah solat fajar, pertama at-tabkir li salati subhi, bersegera untuk melaksanakan solat subuh. Makanya kenapa Rasul menganjurkan sahur ke adzan subuh itu seperti orang membaca 50 ayat, supaya jangan tidur lagi. Kalau antum sahur jam 3, selesai sahur setengah 4, ke subuh lama, tidur lagi. Jangan-jangan bangun pula jam 6 kan itu. Makanya sahur itu diakhirkan dekat-dekat ke subuh. Jadi selesai sahur itu kira-kira 10 menit lagi mau subuh, kan gak sempat tidur, supaya bersegera melaksanakan subuh. Yang kedua, setelah sholat subuh perbanyak zikir dan doa. Kemudian setelah itu kalau memang tidak ada kegiatan, duduk di masjid sambil membaca Quran dan begitu seterusnya sampai datang waktu syuruk. Disitulah ada sholat 2 rakaat yang disebut dengan rakaatai syuruk namanya. Pahalanya sama dengan orang yang haji dan umroh secara sempurna. Kemudian setelah itu berdoa, meminta kepada Allah dalam satu hari itu diberikan keberkahan dalam rizki, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam hidup. Karena Rasul berdoa mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Itu tempat turunnya berkah. Minta kepada setelah sholat syuruk itu, ya Allah, berkahi rizki yang akan saya ambil hari ini. Ya Allah, berkahi anak saya supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Rezeki kehidupan saya supaya jangan banyak masalah, kan itu. Minta keberkahan kepada Allah. Setelah doa, ya kalau memang masih ngantuk, ya karena waktu ini masih ada waktu, tidak apa-apa. Seseorang yang nganggur umpamanya nggak dapat kerjaan, tidur tapi diniatkan pahala. Tidurnya itu diniatkan pahala. Bukan tidur dari siang sampai sore kemudian bangun setengah 6 puasanya setengah jam, bukan. Maksudnya tidur itu hanya menghilangkan rasa kantuk saja, ya. Kemudian setelah itu ya beramal, entah bekerja diniatkan karena pahala. Karena siapa yang keluar rumah bekerja diniatkan pahala itu sebuah sedekah besar, bahkan lebih besar sedekah kepada keluarga dibandingkan sedekah ke yang lainnya. Sampai waktu zuhur. Setelah sholat duhur, kemudian mulailah
seseorang beristirahat, namanya siang hari. Ya. Karena siang hari ini ujian berat bagi orang yang berpuasa. Siang-siang itu ujian berat. Disitulah datang haus, disitulah datang lapar gitu ya. Itu ujian, harus sabar. Ya, tingkatkan kesabaran di siang hari itu. Kemudian sampai waktu asar, kemudian sholat asar. Ya, kalau ada memang pengajian pada asar, ya dengarkan kajian. Kalau tidak live pun, ya mungkin bisa lewat rekaman. Kemudian juga kalau memang tidak banyak pekerjaan atau mungkin pulang jam 5:30 masih ada kesempatan, duduklah di masjid sampai menunggu maghrib. Kemudian setelah mendekati maghrib, berdoalah, karena sebelum berbuka itu doa yang sangat mustajab. Kata Nabi SAW, di antara 3 doa yang mustajab, salah satunya da'watus shaim inda fitri, doanya orang yang berpuasa saat berbuka. Kira-kira 10 menit, 5 menit sebelum berbuka, angkat tangan tinggi-tinggi ke langit. Katakan kepada Allah, ya Allah, merdekakan aku dari api neraka. Ya Allah, merdekakan istriku, anakku dan keluarga dari api neraka. Ya Allah, merdekakan orang-orang yang kucintai dari api neraka, guru-guruku, siapapun yang berjasa kepadaku. Karena di bulan Ramadan setiap malam itu Allah akan memerdekakan hamba-hambanya dari neraka, dimulai ketika menjelang berbuka. Minta kepada Allah supaya kita dimerdekakan dari api neraka. Kemudian salat maghrib, buka jangan terlalu kenyang-kenyang. Karena kalau sudah kenyang-kenyang dipastikan isya dan tarawihnya nguap-nguap biasanya. Ya secukupnya, kalaupun mau makan berat nantilah salat tarawih, habis tarawih barulah boleh makan berat. Kemudian juga baru kemudian isya, masuk isya, baru kemudian melaksanakan salat tarawih. Kalau bisa berjamaah. Karena di zaman Rasul pun berjamaah, walaupun kemudian Rasul setelah keempat kalinya tidak berjamaah karena takut diwajibkan. Tapi setelah Rasul meninggal, Abu Bakar meninggal, kemudian Umar menghidupkan sunnah jamaah tarawih itu. Cari tempat-tempat yang sunnah, yang imamnya bagus, yang bisa khusyuk gitu ya, supaya lebih menambah pahala. Baru setelah sholat tarawih, ya cepat-cepatlah kemudian witir. Kalau yang tidak bisa bangun cepat. Kalau tidak bisa ya witirnya nantilah kalau memang bisa bangun. Tapi insya Allah kalau Ramadan itu pasti bangun. Kenapa? Karena walaupun kita ini tidak menyalakan alarm, ada di luar yang suka bangun-bangunin tuh. Ada kan teriak-teriak sahur akhirnya bangun. Ya. Maka ini kesempatan yang harus kita lakukan selama. Di sini Nabi SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'uhu min dukhulil jannata illa an yamuta. Barang siapa yang membaca ayat kursi pada setiap selesai salat, maka tidak ada yang dapat menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematiannya. Maksudnya jika dia mati, dia akan masuk surga dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara tentang ayat kursi. Dalam sebuah hadis dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, dan Ubay ibn Ka'ab ini adalah salah seorang yang direkomendasikan Rasul untuk diambil Qur'annya karena kepakarannya dalam Quran. Satu hari Nabi SAW memanggil Ubay ini, kemudian mengajukan pertanyaan, ya Abal Munzir, wahai Abal Munzir, kunyah daripada Ubay ibn Ka'ab, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam, tahukah kamu ayat yang paling agung dalam Quran itu apa? Sebagai adab tentu
Ubay bin Ka'ab tidak langsung menjawab walaupun tahu jawabannya. Maka dia mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi karena Nabi SAW terus mendesak agar Ubay menjawab pertanyaannya, maka Ubay pun kemudian menjawab Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian dia membaca ayat kursi dari awal sampai akhir. Maka Nabi SAW kemudian senang dengan mengatakan walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, liyahni'akal ilmu ya Abal Mungdir, semoga engkau terus diberikan kesemangatan untuk mencari pengetahuan, wahai Abal Mungdir. Dari riwayat ini kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu ada tingkatan-tingkatan ayat dan ada tingkatan-tingkatan surat, di mana ada surat yang jauh lebih agung dibandingkan surat yang lainnya. Begitu juga ada ayat-ayat tertentu yang lebih mulia dibandingkan ayat-ayat yang lainnya. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan bahwa semua surat sama, semua ayat sama, sama-sama kalamullah. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa ada ayat-ayat tertentu yang mengungguli seluruh ayat-ayat yang ada dalam Quran, sebagaimana ada surat-surat tertentu yang mengungguli semua surat dalam Quran. Kalau bicara surat, tentu tidak ada yang lebih agung melebihi surah Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran. Dia adalah induk dari seluruh Al-Quran. Tapi kalau bicara ayat tentu akan berbeda. Maka berdasarkan hadis yang kita baca, bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling agung dari semua ayat dalam Al-Quran. Karena Rasul yang mengatakan, ayat apa wahai Abal Mungdir yang paling agung? Kemudian Ubay menjawab dengan membacakan ayat kursi dan Rasul membenarkannya. Jadi kita sedang bicara tentang ayat teragung di dalam Al-Quranul Karim, disebut dengan ayat kursi. Lah oleh karena ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung dalam Quran, makanya anjuran di dalam Islam ini sangat terfokus kepada ayat ini sampai Nabi SAW memberikan sunnah untuk dibaca di beberapa tempat dalam kehidupan kita. Contohnya, di mana Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca ayat ini sebelum tidur, berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika dia menjaga pembendaharaan zakat, tiba-tiba kemudian ada orang yang mencurinya. Rupanya yang mencuri ini adalah jelmaan daripada syaitan. Lah di ujung riwayat, setelah kemudian Abu Hurairah menangkap 2 kali dan yang ketiga kalinya dia tidak akan melepaskan pencuri ini. Tapi tiba-tiba pencuri ini mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, maukah ku ajarkan kepadamu satu ayat dalam Quran yang kalau kau baca sebelum tidur, maka syaitan tidak mungkin mendekatimu dan engkau akan dijaga oleh Allah sampai terbangun." Kemudian syaitan ini mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah pun melepaskannya. Keesokan harinya Nabi SAW bertanya, "Kenapa kau lepas pencuri itu wahai Abu Hurairah?" Maka Abu Hurairah menjelaskan bahwa dia mengajarkan kepadanya ayat kursi, dan Rasul mengatakan, "Shadaqaka wa huwa kadhub."
untuk hal ini dia benar, tapi yang lainnya yang namanya setan itu pendusta. Kemudian Rasul mengatakan, tahu enggak siapa yang kau tangkap itu 3 malam berturut-turut wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah enggak tahu. Kata Rasul, dia adalah syaitan. Dari sini bahwa Rasul SAW membenarkan ucapan setan kepada Abu Hurairah bahwa siapapun yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka setan tidak mungkin dekat kepadanya dan dia akan mendapatkan penjagaan Allah sampai terbangunnya. Ini yang pertama. Yang kedua, juga dianjurkan membaca ayat kursi itu saat kita mengalami ketakutan. Jadi kalau ibu sendirian dalam rumah, suami tak ada, hujan pula deras, listrik pula mati, anjing tetangga pula ribut aja, ya. Sekali lilin tak ada, handphone baterai low, bed, kan ketakutan jadinya, ya. Lah dalam posisi ketakutan itu, maka baca saja ayat kursi. Baca ayat kursi karena ayat ini bisa menangkal godaan-godaan setan. Karena ketakutan itu selain daripada tabiat setiap manusia punya watak seperti itu, ada yang ditimbulkan dari godaan setan. Memang setan datang untuk menakut-nakuti kita. Mungkin lewat bayangan, gorden goyang-goyang disangka setan. Mungkin boleh jadi dengan bunyi-bunyi, seng pula ribut karena kena angin. Mungkin boleh jadi karena sebuah suara angin dan begitu seterusnya. Setan itu akan menggunakan semua media untuk menakut-nakuti kita. Maka untuk supaya rasa takut kita hilang, maka baca ayat kursi. Kemudian yang ketiga, inda dukhulil baiti, saat masuk ke dalam rumah. Makanya ada asar dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an, apabila dia masuk ke rumahnya, maka dia akan menuju pojok-pojok rumah kemudian membacakan ayat kursi. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengusir setan dari rumah. Itu asar daripada Abdurrahman Ibn Auf radhiyallahu anhu. Atau seperti bab yang kita baca hadis hari ini, kita diperintahkan atau dianjurkan membaca ayat kursi setelah sholat, ya. Jadi man qara'a ayatal kursi ba'da kulli salatin mafruḍatin lam yamna'uhu min dukhulil jannati illal maut. Siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, maka tidak ada yang mencegahnya kecuali kematian. Artinya dianjurkan dibaca setelah sholat wajib, ataupun dijadikan zikir pagi dan petang. Dijadikan zikir pagi dan petang berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana anna syaitan qala bil lafzi iqra'ha inda kulli sabahin wa masain. Maka bacalah untuk mengusir setan itu setiap pagi dan petang. Dan ini menunjukkan bahwa ayat kursi itu juga dianjurkan dibaca di waktu pagi dan dibaca di sore hari. Lihat bagaimana keagungan ayat kursi ini sampai di beberapa tempat dianjurkan untuk dibaca. Tentu karena banyak faedahnya. Pertama, faedahnya adalah karena kita akan mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jaga kita. Allah akan jaga kita. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa siapapun yang membaca ayat kursi ini, maka akan senantiasa mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk
menghindarkan diri dari keburukan setan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah tadi. Bahkan lebih daripada itu bisa menjaga jiwa, menjaga diri kita. Menjaga diri kita bukan hanya dari keburukan setan saja, bahkan dari keburukan-keburukan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Makanya tadi dianjurkan dibaca pagi dan petang kan, supaya jangan sampai kita disentuh dengan keburukan. Bahkan lebih daripada itu, bisa menjaga rumah, supaya rumah kita tidak diganggu setan. Bahkan yang lebih luar biasanya adalah di mana orang yang membaca ayat ini menjadi sebab dari sebab-sebab jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sedikit kita akan membahas tafsir singkat daripada ayat kursi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan ayat kursi ini dengan kalimatut tauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah memulakan dengan kalimatut tauhid, la ilaha illahu. Allah adalah sesuatu yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia semata. Subhanallah. Inilah salah satu kenapa ayat kursi itu adalah ayat yang paling agung dalam Quran, karena dimulakan dengan tauhid. Allahu la ilaha illahu. Kalimat tauhid la ilaha illallah inilah yang kemudian menjadikan ayat ini luar biasa. Karena kita tahu bahwa la ilaha illallah adalah miftahul jannah, dia adalah kunci daripada kunci surga. Dan karena kalimat inilah Allah ciptakan langit dan bumi dan alam semesta. Karena kalimat ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala utus para nabinya. Karena kalimat ini pula Allah turunkan kitab-kitabnya. Dan karena kalimat ini pula lah terbedakan antara hak dan yang batil, dan disyariatkan jihad di masa Nabi SAW dan sebelumnya para nabi dan rasul. Ini kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang sangat agung. Sampai satu hari Nabi Musa, dia ingin diajarkan oleh Allah beberapa kalimat dengan kalimat yang manusia tidak pernah mengucapkannya. Dia minta kepada Allah untuk diajarkan beberapa kalimat yang kalimat-kalimat itu kalau bisa tidak ada manusia yang mengetahuinya. Dia menghadap Allah dan mengatakan, Ya Rabb, alimni syai'an ad'uka biha wa ad'kuru biha. Ya Rabb, ajarkan kepadaku sebuah kalimat yang orang tidak tahu, biar aku bisa berdoa dan berzikir dengan kalimat itu. Tapi Allah mengatakan apa? Qul ya Musa la ilaha illallah. Maka Nabi Musa mengatakan, Ya Rabb, kalimat itu semua orang mengucapkannya. Saya ingin kalimat yang semua orang tidak mengucapkannya. Tapi Allah tetap mengatakan kepada Nabi Musa, Qul la ilaha illallah. Katakan wahai Musa la ilaha illallah. Kemudian Allah memberikan alasannya, Ya Musa, Lau anna samawati sab'i wal aradina sab'i fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin la rajahat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, tahu enggak bobot kalimat ini? Seandainya langit dan bumi dan lapisan-lapisannya diletakkan di sebuah neraca, kemudian kalimat itu diletakkan di neraca satunya dalam satu timbangan, tentu kalimat itu jauh lebih berat dibandingkan bumi dan langit dan seisi keduanya. Begitulah bobot kalimat tauhid la ilaha illallah.
Makanya didahulukan di sini dengan kalimat tauhid, Allahu la ilaha illahu. Kemudian Allah mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Subhanallah. Kalimat Al-Hayyu Al-Qayyum ini adalah kalimat yang sangat agung. Kenapa? Karena dua kalimat Al-Hayyu dan Al-Qayyum ini menurut sebagian para ulama adalah nama-nama agung yang kalau ibu gunakan untuk berdoa pasti diijabah, yang kalau ibu gunakan untuk meminta pasti akan diberikan permintaannya. Makanya ada sebuah riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Ismullahil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab. Sesungguhnya nama-nama Allah yang agung, apabila orang berdoa dengan menyebut-nyebut nama itu, dipastikan dikabulkan doanya. Kemudian kata beliau, fi suwari thalathin, dan itu ada di 3 surat. Pertama Al-Baqarah, yang kedua Al-Imran, dan yang ketiga Toha. Adapun dalam Al-Baqarah, Allah mengatakan dalam surah atau ayat yang kita sedang baca, ayat kursi, karena ayat kursi bagian daripada surah Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua dalam surah Al-Imran, di permulaan surah Al-Imran Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan dalam surah Toha ayat 111, wa anatil wujuh lil hayyil qayyimi. Inilah 3 surat dalam Quran yang memuat kalimat Al-Hayy Al-Qayyum, dan oleh sebagian para ulama dianggap sebagai 2 nama yang sangat agung, yang kalau kita berdoa dikabulkan, yang kalau kita minta pasti diberi. Lihat, ayat kursi dimulakan dengan Ismul A'zam, nama Allah yang sangat agung, Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan kalimat Al-Hayy artinya Allah maha hidup, dan Allah tidak pernah didahului dengan kematian, dan tidak mungkin juga diakhiri dengan kematian. Allah itu akan senantiasa dan terus menerus, dan akan langgeng dalam sifat kehidupannya. Adapun Al-Qayyum berdiri tegak, berdiri sendiri, tidak berhajat kepada siapapun, bahkan yang lain berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qayyum. Seperti Allah mengatakan As-Samad, semua manusia bergantung kepada Allah. Itu bagian daripada makna Al-Qayyum. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian setelah Allah menyebutkan 2 namanya Al-Hayyu Al-Qayyum, kemudian Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Seolah-olah kalimat ini sangat erat kaitan dengan kalimat Al-Hayyu Al-Qayyum. Seolah-olah Allah ingin katakan kepada kita, wahai hamba-hambaku, kenali siapa aku. Aku adalah zat yang maha berkuasa. Aku adalah zat yang maha perkasa. Aku adalah zat yang maha kaya raya. Aku adalah zat yang maha mampu untuk menghukum siapapun, dan aku pemilik segalanya. Artinya kalau kalian sedang berhajat kepada aku, mintalah kepada aku. Kalau kalian memang memiliki memerlukan pertolongan, mintalah pertolongan kepada aku. Kalau kalian berhajat kepada rizki, mintalah rizki kepada aku. Kalau kalian sedang dalam kondisi terkena musibah, maka berdoalah kepada aku. Karena aku tidak mungkin disentuh dengan perasaan takut, perasaan kantuk, apalagi tidur. Semua permintaan kalian pasti ku dengar dan ku ijabah.
Itu makna Al-Qayyum. Kemudian setelahnya la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak akan pernah tidur. Karena kalau Allah sekali-kali tidur kayak kita, sekali-kali tidur umpamanya, kasihan nanti saat hambanya berdoa Allah tak dengar, karena dia tidur kan. Nanti hambanya pula kemudian merasa kemudian tidak digubris doa-doanya. Kenapa nggak dikabulkan? Entahlah, mungkin saat aku berdoa Allah sedang tidur. Allah itu tidak disentuh dengan tidur dan tidak disentuh dengan muqaddimah tidur kantuk. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam yarfa'ul qista wa yahfaduhu. Kemudian wa yurfa ilaihi amalun nahari bil laili wa amalul laili bin nahari. Kata Nabi, sungguh Allah tidak akan pernah tidur, dan tidak layak juga atau mustahil juga Allah tidur. Dia akan mengangkat dan menurunkan timbangan mizan dan amal manusia pada setiap siang hari diangkat kepadanya, dan setiap malam hari juga amalannya akan diangkat, dan amal manusia pada malam itu akan senantiasa juga diangkat seperti siangnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tertidur, macam mana orang-orang yang kemudian memanjatkan doa? Ada orang yang sedang sedih, pengen penyakitnya sembuh, bermunajat kepada Allah, minta kesehatan, rupanya yang diminta sedang tidur. Ada orang yang kemudian sedang kemalangan ekonominya, minta kepada Allah agar supaya ekonominya dilancarkan, rupanya yang diminta sedang tidur. Nanti banyak kemudian permintaan hamba tidak dikabulkan karena dia tidak tahu masalahnya. Menunjukkan bahwa dua sifat ini bukan sifat Allah. Karena mengantuk dan tidur itu adalah sifat yang kurang sempurna. Karena dua perkara itu sudah Allah anugerahkan kepada siapa? Kepada kita. Makanya Allah mengatakan, wa min rahmatihi an ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan karena rahmatnya Dia jadikan untuk kamu malam dan juga siang, supaya di malam hari kalian bisa tidur, bisa istirahat, dan di siang hari kalian bisa mencari nafkah dan rezeki. Jadi dua sifat ini sempurna bagi manusia, tapi tidak sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau seandainya ada manusia tidak pernah ngantuk, ada manusia tidak pernah tidur, maka kita katakan sakit orang itu. Kan ada itu penyakit yang tidak bisa tidur kan, sampai dia baru bisa tidur kalau minum obat gitu, penenang, baru dia bisa tidur. Dan kalau dia bisa tidur kemudian terbangun tuh sehat luar biasa. Ya, karena ngantuk dan tidur itu bagian dari kesempurnaan sifat manusia. Tapi ini tidak berlaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau seandainya Allah tersentuh dengan sifat ngantuk dan tidur, bahaya, Bu. Bahaya sekali. Kenapa? Ada satu kisah di zaman Nabi Musa. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada Jibril, apakah Rabb kita ini tidur wahai Jibril? Seperti kita kadang tidur kadang tidak tidur gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Jibril untuk membuat perumpamaan. Diambillah dua bejana berisi air. Kemudian Nabi Musa disuruh untuk memegang keduanya, berdiri tegap, jangan bergerak. Sampai kapan? Nanti kau lihat, kau akan tahu. Akhirnya dipegang begini terus. Lama Nabi Musa tidak tahan berdiri, akhirnya duduk. Tapi tetap dia pegang seperti ini. Ketika dia terduduk, tak tahan ngantuk, tiba-tiba terkejut bahwa bejana di salah satu tangannya jatuh, kemudian tumpah airnya. Kemudian beberapa saat kemudian ngantuknya makin berat, dia tidak tahan, jatuh lagi yang satunya, tertumpah airnya. Kemudian
Jibril mengatakan, ya Musa, kalau seandainya Allah ngantuk sebagaimana perasaan kamu, maka kondisi alam semesta persis seperti bejana yang ada di tanganmu itu. Bisa tabrakan planet-planet itu, bisa kiamat. Ya. Kalau Allah sempat ngantuk apa tidur apa enggak bahaya. Ibu saja seandainya nih ngantuk, ya, naik motor, nanti pulang dari Puskopkar ke rumahnya di mana ngantuk, kemudian tidur masih jalan terus, kita kira sampai rumah enggak? Kalau sampai Tamyang ya, tapi kalau sampai rumah kan enggak, bisa ditabrak orang atau nabrak orang kan gitu. Nah ini kan bahaya. Orang tidur akan ngantuk, itu ibu nih lagi masak, tidur, ya. Mungkin kodeknya udah sampai kualinya tuh, jangan masuk pula kemudian ke kompornya. Lah orang manusia saja kalau tidur ngantuk ini bahaya. Mimbabil aula walillahil matsalul a'la. Maka tentu bahayanya Allah kalau sampai ngantuk dan tidur bisa menghancurkan segalanya. Makanya Allah mengatakan la ta'khuduhu sinatun wala naum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Kalimat ma ini ma mausul, memiliki makna umum. Artinya semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah. Tidak ada sedikit pun dari milik kita hambanya, bahkan kita juga milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang kekuasaannya. Bahwa Allah pemilik langit, bahwa Allah pemilik bumi. Dan subhanallah, dalam sebuah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dalam sebuah athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bainas sama'i dunya wallati taliha 500 amin wa baina kulli sama'in 500 amin wa bainas sabi'ati wal kursi 500 amin wa bainal kursi wal ma' 500 amin wal kursi fawqal ma' wallahu fawqal arsy wa ya'lamu ma antum alaihi. Kata Abdullah bin Mas'ud, antara langit dunia yang kita lihat di atas itu, antara langit dunia dengan langit berikutnya itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Begitu juga antara langit kedua ke ketiga, dari ketiga ke empat, dari keempat ke kelima, dari kelima ke keenam, dan begitu seterusnya. Itu sama jaraknya 500 tahun perjalanan. Dan apabila kemudian sudah sampai ke langit ketujuh, maka jarak dari langit ketujuh ke kursi Allah itu, yang disebut dengan ayat kursi di sini, itu jaraknya sama 500 amin, sama dengan jarak 500 tahun perjalanan. Kemudian jarak antara kursi dan air juga sama. Dan kursinya Allah itu di atas airnya, dan Allah di atas kursinya. Maksudnya bukan Allah kayak kita duduk di kursi gini, enggak. Maksud di atasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Lihat di sini keagungan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kalau kita menatap ke langit, Bu, ada keajaiban luar biasa di dalam langit itu. Di sana ada namanya Baitul Uzza, tempat penyimpanan Al-Quran. Di sana ada Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat, di mana satu hari masuk 70.000 malaikat, kemudian keluar dan tidak akan pernah kembali, diganti dengan malaikat dengan jumlah yang sama. Setiap harinya seperti itu. Di sana ada para nabi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam jumpai pada peristiwa Isra Mi'raj. Di sana ada kursi, di sana ada air lautan dan macam-macam, dan tentu yang paling agung dari semua makhluk adalah arsy Allah Subhanahu wa taala, dan arsy itu ada di langit, di atas ketinggian.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ayat ini menceritakan tentang adanya syafaat. Nanti kalau kita berada di akhir zaman, tanda dari tanda-tanda kiamat besar yang paling akhir apa? Keluarnya api dari negeri Hijaz Yaman, dari negeri Aden Yaman. Dan itu sudah terbukti dengan penelitian NASA bahwa di bawah tanah Aden itu memang penuh dengan burukan, penuh dengan larva, penuh dengan api gitu ya. Lah api ini akan muncul juga di Hijaz, sehingga api Aden dan Hijaz ini nanti di hari kiamat, dari tanda-tanda kiamat besar itu yang paling akhir akan berjumpa, kemudian akan mendorong manusia supaya berkumpul di satu tempat. Jadi mereka itu tugasnya hanya menggiring manusia supaya kumpul di sebuah tempat namanya negeri Syam. Apakah muat? Wallahu a'lam lah. Allah ala kulli syai'in qadir. Baru ketika manusia tidak ada yang baik, tidak ada yang beriman walaupun sebiji dzarah, disitulah Allah kiamatkan alam semesta ini dengan menghancur-hancurkannya. Sampai kemudian akhirnya bumi yang kita pijak sudah tidak berbentuk lagi, dan Allah hancurkan dan Allah ganti dengan bumi yang baru. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi yang baru, maka Allah turunkan hujan. Hujan inilah yang kemudian mengenai setiap tulang ekor manusia, karena dalam diri setiap kita itu punya tulang ekor, dan tulang ekor itulah yang tidak akan dimusnahkan alias dikekalkan. Walaupun dia mati tenggelam, walaupun dia mati terkunyah oleh hewan, walaupun dia mati terkena makan buaya, walaupun dia mati terkena runtuhan, apalah sebutkan penyebab kematiannya, yang namanya tulang ekor itu tidak mungkin musnah. Karena dari situ kita dibangkitkan. Dari tulang ekor itulah kita dibangkitkan. Lah setelah hujan, tiba-tiba kemudian jasad-jasad yang sudah entah berantah jumlah tahunnya sejak Adam sampai hari ini, tiba-tiba kemudian hidup kembali. Maksudnya tiba-tiba tulang belulangnya hadir, kemudian kulit-kulit dagingnya melekat lagi. Disitulah kemudian mereka pun jasad-jasad yang tanpa ruh ini kemudian dilempar ke permukaan bumi yang baru. Barulah di situ Allah lepaskan ruhnya masing-masing dari illiyin kalau dia orang beriman, dari sijin kalau dia orang kafir. Kemudian menyatu lagi di badan-badan mereka. Setelah kemudian mereka pun bangkit. Inilah yang disebut dengan yaumul ba'thi, hari kebangkitan. Semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Akhirnya kemudian di tengah-tengah peradilan Allah, manusia kumpul di padang mahsyar. Mereka bingung harus kemana, karena Allah membiarkan entah berapa lamanya berada di padang mahsyar itu. Mulailah mereka gelisah. Datanglah sebagian besar mereka kepada Adam dan meminta syafaat, tapi Adam kemudian menolaknya. Aku tidak bisa memberikan syafaat, sebaiknya urus diri kalian. Tapi Adam menyuruh mereka datang kepada Ibrahim. Ibrahim pun sama menolak, dengan mengatakan, aku tidak bisa memintakan syafaat kepada Allah untuk kalian, karena aku pernah berdusta 3 kali dusta, katanya. Sebaiknya kau datang kepada Musa. Rupanya Nabi Musa pun tidak berikan syafaat karena alasannya dia pernah membunuh orang. Kemudian datang kepada Isa. Isa tidak menyebutkan apa dosanya, cuman Isa hanya mengarahkan manusia, datanglah kepada Muhammad. Dia adalah akhir para nabi dan rasul. Lah disitulah semua manusia datang kepada Rasul, kemudian meminta. Rasul pun mengiyahkan dan mengatakan, ana laha,
kan kucoba. Maka dia pun kemudian menghadap Allah, sujud di bawah arasnya dengan sujud yang lama, sampai Allah katakan, irfa ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta, qul tusma, ishfa tushaffa. Angkat kepala Muhammad, minta kau dikasih, bicara kau didengar, dan mintalah syafaat, aku akan beri kau syafaat. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma. Tapi syahidnya di sini, Nabi tidak lantas memberikan syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada izin, tidak akan dapat syafaat. Makanya dalam ayat kursi di sini, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidzni. Tidak ada yang dapat berikan syafaat di Allah kecuali izinnya. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan dapat syafaat dan tidak akan memberikan syafaat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu syafaat pada hari kiamat banyak sekali, dan ini bukan ranah kita jelaskan. Tapi yang jelas bahwa Allah hendak menjelaskan tentang syafaat, menunjukkan apa? Menunjukkan rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya. Bahwa ada di antara hamba-hamba Allah yang banyak melakukan dosa tapi masih ada kebaikan, tetap diselamatkan. Ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan dia mengetahui apa yang di belakang mereka. Ini menunjukkan bahwa ilmu Allah meliputi seluruh makhluknya, baik yang ada pada masa yang lampau ataupun yang akan datang. Allah tahu karena Allah yang menciptakannya, dan menunjukkan ilmu Allah itu luas. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mungkin mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali dengan apa yang telah Allah kehendaki saja. Jangankan sekelas kita, Nabi Khidir berbincang dengan Nabi Musa di perahu. Kemudian tiba-tiba dia melihat ada burung laut menukik ke arah lautan, kemudian mengambil seteguk air lautan, kemudian terbang lagi. Kata Khidir kepada Musa, ya Musa, ilmuku dan ilmumu itu seperti satu teguk burung laut itu. Adapun ilmu Allah ini lautannya. Itu sekelas Musa. Bahwa rupanya ilmu yang dianugerahkan Allah kepada kita, sehingga di antara kita ada yang jadi profesor, jadi doktor, jadi insinyur, atau apalah sebutkan orang-orang cerdas itu, penemu. Rupanya itu hanyalah ilmu yang setitik yang diteguk burung itu. Itulah yang diperebutkan semua manusia. Sementara ilmu Allah itu seluas-luasnya bentangan laut yang kita lihat. Kemudian Allah mengatakan, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Bicara kursi, kursi disebutkan di dalam Al-Quran, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Ada yang mengatakan kursi itu adalah arsy. Arsy itu kursi, ya kursi itu arsy. Ya. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak benar, bahwa arsy makhluk Allah tersendiri dan kursi juga makhluk Allah yang tersendiri. Inilah yang kuat, bahwa arsy dengan kursi berbeda. Dan makna kursi yang banyak dikuatkan para ulama adalah tempat berpijaknya kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam sebuah hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, mal kursi fil arsy illa kahalaqatin min hadidil qiyas baina dhahrai fulan minal baina dhahrai falat minal ardi. Kursi itu berada di arsy, tidak lain hanyalah bagaikan sebuah gelang besi yang dicampakkan di tengah-tengah padang pasir.
Jadi kalau seandainya pengen tahu berapa besar kursinya dengan arsy Allah itu, ibu lemparlah cincin ke tengah padang pasir itu. Kursi itu cincinnya, padang pasir itu arsy. Dan kalau seandainya kursi mau dibandingkan dengan langit dan bumi juga sama. Langit dan bumi itu cincinnya, kursi itu adalah padang pasirnya yang luas, saking besarnya, ya. Jadi ini makanya kenapa ayat kursi itu ayat yang ditakuti, karena memiliki keagungan. Kemudian Allah mengatakan wala ya'uduhu hifdhuhuma. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan dia Allah tidak merasa berat untuk memelihara keduanya. Dan Allah Maha tinggi lagi Maha benar. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengurusi langit dan bumi itu enggak akan lelah. Lain contoh mamanya ibu ya, ngurus rumah. Rumahnya besar pula kan itu. Anggap saja rumah sultan. Ibu nyapu sendirian 4 lantai. Kan ada lelahnya kita ini. Itu baru ngurus 1 rumah tuh. Cemana kok diamanahi 2, 3, 4 rumah kan? Nggak pingsan kita merawatnya. Manusia tersentuh dengan kepayahan saat bertugas. Tapi Allah tidak pernah tersentuh dengan itu. Makanya Allah mengatakan dalam surah Fatir ayat 41, "Innallaha yumsikus samawati wal an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadi min ba'di innahu kana haliman ghafura." Sungguh Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seseorang pun yang dapat menahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Lihat ayat ini, bahwa langit itu berada di genggaman Allah. Subhanallah. Tidak ada satupun penyanggah langit. Coba keliling dunia, ada enggak satu penyanggah yang menyanggah langit? Tidak ada. Langit itu tanpa tiang. Padahal dia bentuk bangunan, Bu. Kenapa tidak jatuh? Kuasa siapa ini kalau bukan kuasa Allah Subhanahu wa taala? Dan Dia Maha tinggi, maksudnya Maha tinggi adalah di mana Allah Subhanahu wa taala berada di atas ketinggian zatnya, ketinggian sifatnya, ya. Dan begitu seterusnya. Kemudian juga Al-Azim, Maha besar. Karena tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara kandungan sekilas ayat kursi, singkat saja Bu, ya. Saya kira untuk materi saya cukupkan sampai di sini, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya kita batasi. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.